Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKNS dimanapun saudara berada. Kami percaya saat ini kita semua tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, amin. Sebelum kita memulai ujian penyembahan dan ibadah hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, pergumulan, pencobaan, masalah, kesesakan apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada, selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Engkau perisai bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa memuji menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, layakkan pujian kami Tuhan. Layakkan penyembahan kami Tuhan. Seperti rusa yang selalu rindu akan Engkau, Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai. Demikianlah kami Tuhan. Kami haus dan rindu akan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kau
kasih setiamu Tuhan. Engkau nyatakan selalu bagi kami Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan Engkau saat ini Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, tetap tinggal dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa setiap pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap pujian kami Bapa, setiap penyembahan kami Tuhan, kiranya Engkau Tuhan boleh menyenangkan Engkau Yesus Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, kita angkat pujian. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau selamatkan kami Yesus Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Bergoncang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
Yesus. Itulah pujian kami bagi Engkau Tuhan. Itulah sukacita kami Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hingga kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menghiasi kehidupan kami Tuhan. Dengan begitu banyak kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
hamba-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita berdoa sebentar. Mohon berkat pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mohon berkat pimpinan Tuhan ketika kami mau Tuhan merenungkan setiap firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan, memberikan pencerahan, bahkan Kau yang berbicara atas setiap kami semua. Tolong Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun berada pada saat ini di rumah-rumah, engkau bersama dengan keluarga. Kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan buat kita semua pada saat ini beribadah, walaupun secara online, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir dan berkenan untuk boleh memberkati akan setiap kehidupan kita, keluarga kita, dimanapun berada pada saat ini. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Zero Trust. Zero Trust, yang ayatnya diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita berbicara tentang zero trust, itu berbicara tentang sebuah keamanan yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan, baik itu bank atau perusahaan-perusahaan yang besar, yang berhubungan menjaga sebuah keamanan dari pusat data. Karena perusahaan-perusahaan itu kan punya data-data ya, termasuk bank itu kan punya data-data yang harus dijaga keamanannya. Jangan sampai ada yang bisa membobol data-data itu, sehingga bisa merugikan. Data-data bisa dicuri, bisa diambil, bahkan data-data bisa dirusak, ya, data-datanya sehingga tidak bisa menjadi berfungsi, dan banyak hal. Nah, makanya Zero Trust Network yang biasa dipakai untuk sebuah jaringan IT, ini penting untuk dibuat dalam perusahaan-perusahaan untuk menjaga keamanan dari data-data mereka, begitu. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin sedikit pengertian Zero Trust Network ini, artinya untuk tidak mempercayai semua paket, semua kiriman yang kemungkinan ilegal masuknya ke dalam sebuah jaringan. Sehingga itu diblok, itu ditahan. Ya, makanya kalau dalam di komputer itu kita dengar ada istilah firewall, yaitu sebuah pertahanan. Ya. Kenapa pertahanan? Jangan sampai ada hal-hal dari luar yang ilegal itu masuk, merusak, bahkan mencuri akan data. Dan sekarang Zero Trust ini dipakai istilah ini di dalam sebuah kondisi pandemi. Makanya disebut Zero Trust COVID-19. Apa artinya? Zero Trust itu artinya untuk tidak mempercayai. Ya, tidak mempercayai siapapun, apapun di sekeliling kita, khususnya orang-orang luar, hal-hal benda barang apapun yang dari luar,
yang kemungkinan semua itu sudah terpapar oleh COVID-19. Nah, zero trust COVID-19 ini untuk diterapkan di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Ya karena kita sekarang tahu banyak hal yang kita nggak bisa duga. Tanpa keluar rumah kok bisa terpapar. Ternyata ketika ada paket yang datang, kiriman, bendanya terpapar. Ya. Nah itu semua hal itu patut dicurigai. Ya entahlah kita menyemprotkan dengan bahan-bahan untuk antibakteri, virus dan lain sebagainya. Ya, termasuk orang-orang yang tidak kita duga, ternyata mereka ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Akhirnya datang ketemu pikir enggak ada masalah, tahu-tahu akhirnya mereka tanpa disengaja ya memaparkan COVID-19 ini. Makanya ada sekarang di media sosial dengan sebuah istilah zero trust COVID-19. Artinya untuk waspada, untuk berjaga-jaga, untuk mencurigai siapapun. Ya. Jangan sampai hal-hal itu justru kita kebobolan. Ya. Nah, makanya intinya kesimpulan dari zero trust sebenarnya untuk membuat sebuah benteng pertahanan. Ya, dengan cara menguji siapapun apapun yang mau datang menghampiri di dalam kehidupan kita. Mengapa? Ya, supaya kehidupan kita tidak menjadi rusak, tidak menjadi mungkin tercuri di dalam diri kita. Ya, bisa tercuri damai sejahtera kita, bisa tercuri sukacita kita, bisa tercuri segala hal apapun di dalam kehidupan kita. Nah makanya saat ini kita memberikan sebuah tema zero trust dengan ayat di dalam 1 Tesalonika 5:21 ini, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Jadi sebelum kita pegang apapun dalam kehidupan ini, ya entah kita mau punya usaha, entah kita mau bekerja, entah kita melakukan sesuatu, semua diuji. Baru kalau kita tahu ini hal yang baik yang Tuhan berkenan, peganglah itu. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada dua hal yang perlu kita uji sebagai sebuah benteng pertahanan, firewall, ya dengan cara menggunakan zero trust ini. Jadi untuk pertama ini untuk tidak percaya dulu kepada hal apapun, kepada siapapun, ya sampai terbukti bahwa benar-benar ini adalah bisa diterima, baru bisa masuk. Ya, yang kita perlu uji pada saat ini adalah faktor luar dan faktor dalam. Ya. Dan yang ketiga, bukan apa yang kita uji, tetapi yang ketiga ini kita yang diuji. Jadi ada tiga ya. Menguji faktor luar, menguji faktor dalam, dan yang ketiga adalah kita sendiri yang akan diuji. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang pertama, faktor luar, kita perlu menguji. Kita perlu menguji segala hal yang ada di luar ini. Ya, makanya firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Begitu. Belum tentu apa yang kita lihat itu sepertinya, oh ini bagus nih. Belum tentu baik, belum tentu benar. Semua harus diuji. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada satu yang kisah di dalam firman Tuhan, kita tahu itu di kisah tentang Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf menguji
faktor luar, yaitu pribadi atau orang-orang yang ada di luar dirinya. Dia menguji, nanti baca di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-15, ya, bahwa ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir karena terjadi kelaparan di seluruh bumi ini dan di Mesir ada makanan, datanglah saudara-saudaranya Yusuf. Ya, ketika mereka datang, Yusuf melihat, mengenal mereka, tahu itu saudaranya, tapi mereka nggak mengenal siapa dirinya. Ya, dan mereka menceritakan bahwa mereka datang 10 orang, di rumahnya masih ada adiknya yang paling kecil, Benyamin, ya, dengan ayahnya. Nah, Yusuf mau menguji, benar gak yang diceritakan ini? Jangan-jangan adiknya mengalami masalah seperti yang dialami oleh dirinya. Ya, Benyamin sebagai adik kandungnya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih diuji, ya, diuji. Dan dikatakan ayat yang ke-15 itu di Kejadian 42, kamu harus diuji. Kamu tuh jujur enggak? Kamu tuh benar enggak? Ya, begitu. Kalau memang benar adik bungsumu itu masih ada, suruhlah orang pulang menjemput. Suruhlah satu orang membawa mereka ke sini. Kamu semua masuk di penjara, 3 hari di penjara. Dan akhirnya setelah 3 hari Yusuf menghampiri, dia berkata begini, oke, kalau begitu kamu semua boleh pulang, tapi ada satu orang sebagai jaminan. Dan nanti ketika kembali, ya, bawalah adikmu itu. Singkat cerita, akhirnya dibawalah Benyamin, ya. Dan ketika dibawa, akhirnya Yusuf mengetahui bahwa sudah mulai saudara-saudara itu betul, dia jujur berkatanya. Tapi nggak sampai di sana, diuji lagi, ya, dengan cara kita tahu ketika mereka pulang membawa makanan, karung gandum atau makanan yang ada di Benyamin diselipkan piala. Yusuf sengaja menyuruh pegawainya, masukkan itu pialanya, tempat yang biasa dia minum, dimasukkan ke sana. Ya, dan akhirnya ketika mereka di perjalanan pulang, akhirnya kembali dijemput. Kenapa dijemput? Dituduh seolah mereka ada yang mencuri, yang mengambil piala daripada Yusuf. Akhirnya mereka dibawa kembali semua, ya. Tapi singkat cerita, di sana saudaranya sampai mengatakan jangan sampai Benyamin ini tidak kembali adiknya ini ke rumah karena bapaknya mungkin akan menjadi mati katanya. Nggak bisa kalau sampai Benyamin tidak kembali, saya akan mati katanya, ya, nggak tahan karena yang satu saja sudah hilang. Ya. Papahnya bercerita tentang Yusuf, ya, dan akhirnya setelah itu mengatakan, salah satu saudaranya berkata, biarlah aku yang tanggung semua ini. Tapi biarkan mereka semua ini pulang, khususnya Benyamin untuk pulang ke sana. Di sanalah Yusuf melihat ternyata kesungguhan saudara-saudaranya, pertobatan, perubahan. Ya kalau dulu tidak, dibiarkan aja masuk ke sumur, dibuang ke sumur, akhirnya dijual, ya, ke Mesir, begitu, ke pedagang-pedagang yang menuju ke Mesir. Jemaat yang Tuhan kasih, apa maksud dari semua ini? Maksud dari semua ini, ternyata sebelum segala sesuatu itu datang ke dalam kehidupan kita, menghampiri kehidupan kita, kita perlu menguji, benar enggak orang ini? Benar enggak pribadi ini? Pantas enggak pribadi ini? Ya, bahkan Paulus pun menasehatkan ketika engkau mengangkat diaken-diaken katanya, ya, perhatikan kehidupan keluarganya bagaimana, perhatikan cara hidupnya bagaimana, supaya jangan ada celak, jangan ada cacat, ya, supaya mereka menjadi teladan. Itu Paulus memberikan nasihat, ujilah mereka katanya, para diaken ini. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yang penting yang pertama adalah kita perlu menguji. Siapapun, orang-orang siapapun, begitu. Dan termasuk
kita perlu menguji segala hal pada saat ini yang sedang begitu gencar-gencarnya situasi dan kondisi yang ada, ya. Kita tahu pada saat ini semua keadaan itu begitu menggerogoti, begitu membuat kita menjadi khawatir, begitu cemas situasi dan keadaan yang ada pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada sebuah satu cerita, satu ungkapan katanya, kalau burung terbang di udara di atas kita nggak bisa melarangnya, ya. Dia terbang 10 meter, 20 meter di atas kita nggak bisa. Tapi ketika burung itu hinggap di atas kepala kita, maka kita berhak untuk mengusirnya. Kita berhak untuk mengusirnya, apalagi burung itu, ya, sampai misalnya mengeluarkan kotoran. Kita berhak untuk mengusirnya, mengebaskannya semua itu. Artinya apa? Jemaat yang Tuhan kasihi, kita nggak bisa sekarang menahan situasi dan kondisi, informasi, bahkan semua berita-berita apapun, ya, yang kita semestinya memiliki sebuah benteng pertahanan. Jangan sampai semua situasi dan kondisi itu merasuki, membuat kita akhirnya menjadi gelisah, kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, bahkan membuat kita akhirnya tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Jemaat yang Tuhan kasihi, bijak-bijaklah. Uji segala sesuatu apapun. Bahkan berita-berita apapun jangan langsung ditelan. Semua kita perlu uji, ya, supaya kita tahu hal-hal yang benar begitu. Semua kita uji dalam hal itu. Nah, yang kedua kita perlu uji apa? Faktor yang ada di dalam diri kita. Faktor yang ada di dalam diri kita. Ya, Paulus memberikan sebuah nasihat juga. Di dalam Galatia 6 ayat yang keempat, di sana katakan, ujilah pekerjaanmu. Perhatikan pekerjaanmu. Engkau harus menguji akan pekerjaanmu. Bahkan di dalam Korintus katakan, perhatikanlah rumah bangunanmu. Apakah engkau membangun rumah rohanimu itu membangunnya dengan emas, dengan perak, dengan permata, besi, ataukah dari jerami, dari rumput kering, kayu? Semua satu saat akan dibakar, diuji. Ketika hari Tuhan datang, semua akan diuji. Manakah orang yang membangun rumahnya? Kalau dia membangun rumahnya dengan emas, dia akan jadi semakin murni. Perak juga. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, apa maksud dari semua ini? Jangan sampai ya ujian itu datang membuat hidup kita akhirnya terbakar. Nah, sekarang kita harus periksa diri. Jadi pesan yang kedua, kita harus uji diri sendiri. Uji pekerjaan kita, uji akan hidup kita, uji akan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, sampai saat ini, adakah hal-hal yang sebenarnya Tuhan masih tidak berkenan? Jangan sampai terlambat ketika kita nanti masuk poin yang ketiga, ketika kita diuji. Ya, nah sekarang kita lagi menguji faktor luar, orang lain, kondisi dan keadaan kita uji semua, seleksi, jangan sampai kita kebobolan. Nah kita uji sekarang diri kita. Ya, periksa akan diri kita. Ya, dan Paulus juga menasehatkan, ya, untuk kita menguji akan diri kita. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman, katanya. Ya. Apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam diri kamu? Paulus katakan. Kalau tidak demikian berarti kamu tidak tahan uji. Ya. Orang yang tidak tahan uji itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa Yesus ada di dalam dirinya. Ketika Yesus tidak yakin bahwa dia ada di dalam dirinya, makanya masalahnya menjadi yang lebih besar daripada Tuhan sendiri. Akibatnya apa? Akan merasa tertekan, akan merasa stres, dan akhirnya akan terpuruk. Ya,
akan menjadi pasif, tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaat yang Tuhan kasihi, periksa akan diri kita. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang hidup, Yesus katakan dia adalah sumber kehidupan itu, dia adalah roti hidup itu yang memberi kekuatan, yakinkan dan teguhkan di dalam diri kita. Di dalam kondisi apapun, kita percaya dan kita tetap pegang bahwa Yesus adalah jaminan hidup kita. Ya, Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jemaat yang Tuhan kasih, mau datang ke siapa saat ini? Mari kita katakan, Yesus aku berserah. Kita panggil akan namanya yang penuh dengan kuasa itu. Kita berserah dalam kondisi apapun. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimana supaya kita bisa menguji akan diri kita, ya, supaya kita kokoh, kuat, yakinkan bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Itu penting. Itulah yang akan membuat kita akhirnya menjadi teguh, teduh. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara itu, Dia Allah yang hidup di dalam diri kita. Nah, jemaat yang Tuhan kasih yang terakhir, kita berbicara tentang yang ketiga adalah diuji. Diuji oleh siapa? Ya, yang terakhir ini kita akan diuji oleh Tuhan. Setelah kita menguji di luar, menguji siapapun, menguji apapun, kemudian kita menguji diri sendiri, dan terakhir Tuhan akan uji. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga, Tuhan itu duduk seperti sedang memurnikan perak. Memurnikan siapa? Para Lewi, memurnikan umatnya. Duduk seperti memurnikan perak, seperti memurnikan emas. Tuhan duduk. Siapa yang dimurnikan? Siapa yang sedang diuji pada saat ini? Dan satu saat memang Tuhan akan menguji akan setiap kehidupan kita. Sungguhkah kita benar-benar membangun rumah ini dengan bahan emas, atau dengan bahan perak, atau dengan batu permata? Ya, bukan sebaliknya dengan jerami, kayu, itu terbakar dan hangus. Di dalam Wahyu pasal 21, nanti kalau jemaat baca, di sana di Wahyu pasal 21, tentang langit bumi yang baru, dan tentang Yerusalem yang baru, kita mendengarnya begitu indahnya, tempatnya begitu luar biasa. Semua bahan-bahannya terbuat ada dari emas, ada dari berbagai macam batu permata. Luar biasa indahnya. Tapi kalau nanti jemaat baca di dalam Wahyu pasal 21, tidak semua orang bisa masuk ke sana. Nanti baca siapa-siapa yang gak bisa masuk ke sana. Surga pun memiliki zero trust-nya, dalam arti firewall-nya, punya benteng pertahanannya. Gak bisa sembarangan orang masuk. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Upah dosa adalah maut. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Jangan kita menjadi lengah. Yuk periksa diri kita, periksa hati kita, buka hati kita. Seperti Daud berdoa di dalam kitab Mazmur. Ujilah aku Tuhan, kenalah hatiku, ketahuilah Tuhan, dan setiap jalan-jalanku. Apakah aku berjalan di jalan yang serong? Kembalikan aku kepada jalan yang benar Tuhan. Itu doa daripada Daud.
lembutkan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan sampai terlambat. Jangan menunda-nunda. Tapi buka hati kita. Berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Supaya kehidupan kita berkenan. Makanya di dalam Maleakhi itu ditutup pasal 3 itu. Setelah kita baca ayat yang ketiga dan selanjutnya. Supaya apa? Katanya para Lewi ini dimurnikan. Supaya akhirnya mereka semua mempersembahkan persembahan yang benar. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita bangun dalam kehidupan kita, buka hati dan berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang menilik, memurnikan, mengeluarkan segala hal-hal yang tidak benar. Dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Seperti rusa merindukan akan air sungaimu Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau. Ketika kita menyanyikan lagu ini, mari jemaat kita bukakan hati kita. Sehingga ketika kondisi pandemi yang memang membuat semua akhirnya menjadi berkurang. Hubungan kita menjadi berkurang. Tapi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjadi berkurang. Kita buka hati kita. Nyatakan dengan tulus akan lagu ini, pujian ini. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, seperti rusa merindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi nyatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Mari jemaat, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita periksa akan diri kita, batin kita, jiwa kita, hati kita. Nyatakan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari nyatakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku. Mari jemaat, andalkan Tuhan. Amin. Jangan sampai situasi dan kondisi saat ini membuat kita menjadi tertekan, terhimpit, sehingga kita lupa kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya, Yesus, oh Yesus. Tuhan, kami menyerahkan setiap kekhawatiran, kecemasan Tuhan.
kegelisahan, ketakutan Tuhan, yang mungkin bisa menggerogoti pikiran, perasaan, damai sejahtera. Kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan pagi ini. Panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, panggil namanya. Yesus, oh Yesus. Kami berserah Tuhan, menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam kami mengiring Kau. Biarlah kami didapatkan selalu berkenan Tuhan. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat, angkat tangan kita, buka hati kita. Kita tidak mampu, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan. Kita sanggup, tapi Tuhan yang menyanggupkan. Haleluya. Tuhan, Kau lihat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Setiap hati yang terbuka Tuhan, yang mengangkat tangan, yang berserah Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng pertahanan kami Tuhan. Engkaulah yang melepaskan, Engkaulah yang membebaskan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah benteng dan perisai. Nama Yesus yang berkuasa memulihkan Tuhan. Bagi setiap kami jemaat-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Bapa. Biarlah pada pagi ini Tuhan, tidak ada satupun keluarga Tuhan, siapapun Tuhan, yang mengikuti Tuhan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menumpangkan tangan memberkati satu lepas satu dari rumah ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak bisa dibatasi. Engkau omnipresent, Allah yang maha hadir Tuhan. Setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang melepaskan berkat Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan apapun Tuhan dilepaskan Tuhan. Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Beban-beban Tuhan, Engkau akan memikul dan menanggungnya Tuhan. Memberi kelegaan bagi jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera Mu Kau alirkan Bapa. Inilah doa yang kami naikkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, memberi kekuatan, tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau yang akan menuntun, Engkau yang akan membentengi Tuhan. Dan Engkau akan menyediakan berkat-berkat di depan Tuhan setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, kita sambut katakan amin. Puji Tuhan. Saya silakan.
Ya, Good News hari ini edisi Minggu 24 Januari 2021 dengan tema Kristen yang berkualitas. Dalam Matius 12 ayat 35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kualitas diri seseorang diukur dengan apa yang masuk ke dalam dirinya. Kalau inputnya bernilai rendah, murah dan picisan, maka tidak heran bahwa itulah gambar diri pribadi tersebut. Sebaliknya pula dengan mereka yang mampu untuk menyeleksi input yang masuk dalam dirinya, sehingga yang berkualitaslah yang diinginkannya. Setiap pribadi Kristen harus menyadari bahwa tidak mungkin nilai-nilai yang berkadar tinggi bercampur baur dengan nilai-nilai yang berselera rendah. Firman Allah adalah berita yang bernilai tinggi bahkan kekal. Maka pribadi yang menikmati berita tersebut tidak akan menyukai berita yang bernilai rendah. Adalah kosong kalau Anda berbicara tentang bertumbuh dalam Tuhan, sementara apa yang menjadi input Anda setiap hari adalah hal-hal yang justru tidak membangun dan tidak menyenangkan Tuhan. Pilihan ada pada Anda sendiri, karena citra pribadi Anda tergantung pada keputusan yang Anda buat. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Berbahagialah Anda yang memilih untuk menjadi Kristen yang berkualitas. Selamat bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan bisa saudara transfer ke rekening Bank OCBC NISP, nomor rekening 60063 130 41546 9 atas nama Gereja Kristen Navirision, atau dapat diserahkan ke sekretariat GKNS, dapat juga diambil oleh petugas gereja dengan menghubungi ke sekretariat gereja. Kemudian selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Sarah tanggal 26 Januari 2021. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun untuk Ibu Sita Lumban Toruang tanggal 26 Januari. Selanjutnya, selamat ulang tahun juga untuk Epilani tanggal 28 Januari. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Ibu Indriati tanggal 29 Januari. Ya, cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saat ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan sumber kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami mengangkat Tuhan tangan kami mengangkat, membuka hati kami. Biarlah Tuhan berkati bagi yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Berkati baik Ibu Sarah, baik Ibu Sita, Epilani maupun Ibu Indriati Tuhan. Berkati di ulang tahunnya ini Tuhan, sehingga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan Tuhan berkat di dalam setiap langkah kehidupannya, dalam keluarganya, usaha, pekerjaannya Tuhan. Kami memberkati, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur, memberkati bagi jemaat-Mu juga Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, Engkau berkati satu lepas satu pada saat ini Tuhan. Baik dalam keluarga, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan Tuhan. Dalam yang masih studi Tuhan berkati, kami serahkan Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi ketika mengiring Kau, setiap pribadi kami Tuhan, boleh senantiasa Tuhan dibuat berhasil sampai garis akhir Tuhan. Sebab itu Tuhan beri kekuatan bagi setiap kami semua Bapa, untuk kami selalu Tuhan mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Roh Kudus di dalam setiap langkah kami, menguji segala sesuatu Tuhan, dan memegang yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga saat ini untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada di dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan keputusan-keputusan yang akan diambil Tuhan, berikan hikmat. Hal-hal yang sulit, berikan Tuhan kemampuan. Kami minta dan memberkatinya saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan,
Inilah hidup kami Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, kami membuka hati. Kiranya Engkau yang mengulurkan tangan dan melepaskan berkat bagi setiap kami semua Tuhan. Dari rumah ke rumah, keluarga demi keluarga Tuhan. Tangan-Mu Tuhan Kau ulurkan, memberkati satu lepas satu Tuhan. Berkat atas setiap keluarga umat-Mu pada saat ini. Dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Shalom, Tuhan memberkati sampai minggu yang akan datang. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.